Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lailatul Hikmah dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori ekologi sastra dan juga penerapannya pada sebuah novel. Teori ekologi sastra. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Nah, dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal. Yang pertama yaitu ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Yang kedua ada ekologi budaya. Ekologi budaya ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Kedua istilah ekologi tersebut akan dilihat dari sisi ekologinya dalam karya sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Nah, sekarang kita masuk kepada ekologi sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Ekologi alam berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Harus ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Rindu Terpisah di Raja Ampat adalah judul novel karya penulis Kirana Kejora yang diterbitkan pada 24 Maret 2015. Novel yang mengangkat kisah dengan setting Taman Nasional Raja Ampat, Papua ini diterbitkan oleh penerbit Zetu setebal 276 halaman. Berikut adalah kutipan ekologi alam yang terdapat pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi advance dan jumlah penyelaman minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan kelangsungan hidup biota laut dan rumahnya. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar atau tempat di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis ialah suatu keadaan yang cahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Selanjutnya ada ekologi budaya. Ekologi budaya ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi budaya berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara beradaptasi dan mempertahankan diri pada suatu lingkungan tertentu. Lingkungan sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbudaya. Ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan adat istiadat, mitos atau kepercayaan. Pada kutipan berikut ini terdapat informasi yang berhubungan dengan adat istiadat yang berkaitan dengan kosakata bahasa daerah yang ada pada masyarakat Papua. Panggil saja Pace Jonas. Oh ya, Pace Jonas. Terima kasih. Hehehe. Pace
Itu panggilan Bapak dalam bahasa Papua. Nona mau kemanakah? Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan. Pace Jonas adalah salah satu nelayan yang menerima hibah kapal Inka Mina di Timika dan sangat mengetahui tentang Papua. Papua mempunyai keragaman suku bangsa dengan adat istiadat berbeda-beda dalam suatu budaya, termasuk dari segi bahasa yang ada pada suku tertentu. Seperti pada kutipan tersebut terdapat bahasa yang berupa panggilan dari daerah Papua. Kata Pace dalam bahasa Papua memiliki arti sebuah panggilan untuk seorang laki-laki yang lebih berumur atau tua. Baik, itulah penjelasan mengenai teori ekologi sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.